Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matika ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi kan hamzatu syaitan. Bika wali sama-sama yang baca doa. Allahumma akhrijna min dhulumatil wa akrimna waftah alaina wasahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Wajib hafal semuanya, belum hafal nanti berdiri. Sudah ditulis doa yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihatil jamaah, syurutu beberapa syarat. Sihati sahnya al jamaati salat berjamaah. Wa yushtaratu dan disyaratkan lisihatil jamaati li untuk sihati sahnya al jamaati salat berjamaah khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Khamsatu asya'a itu ada 5 perkara. Al-awwal yang pertama ayyanwiya al-ma'mum al-iqtida'a bil imam. Ayyanwiya an yaitu yanwiya berniat. Yanwiya berniat. Al-ma'mumu yaitu seorang makmum. Makmum itu siapa? Makmum itu siapa? Makmum itu siapa? Yang mengikuti imam, yang di belakang imam namanya makmum, yang di belakang, yang di depan makmum namanya Imam Kurniawan, santri kita. Al-iqtida'a, al-iqtida'a mengikuti bil imami dengan seorang imam. Yang pertama harus niat bagi seorang makmum untuk mengikuti seorang imam sebagai pemimpin dalam sholat. Dengan niat, kalau makmum maka makmuman disebut. Santri baru mana? Santri baru mana? Zainur, sini depan sini. Udah dapat kitabnya belum? Sini. Ayo iktarib. Taqaddam. Ini sampingnya nih. Yang paling depan. Jadi niat, contoh sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi, sebut makmum. Kalau imam sholli fardhu duhri arba'a raka'atin imaman lillahi, tanpa berjamaah, adaan lillahi, harus jelas niat untuk menjadi makmum mengikuti setiap gerak imam. Asani, dan itu mengikuti saat imam ruku, saat imam i'tidal tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, kalau mendahului gerakan imam maka batal sholatnya. Nabi bilang batal sholatnya. Contoh, imam belum ruku, dia dulu ruku. Imam belum i'tidal, dia sholat i'tidal. Imam belum salam, dia salam duluan.
batal sholatnya. Paham dok? Batal dok? Paham dok? Jadi tidak boleh mendahului imam dalam 2 rukun. Ya, imam belum Fatihah, sudah Fatihah duluan dia. Nambung katanya. Kemudian yang kedua, asani ayyakuna aliman bintiqali imamihi. Ayyakuna an, yaitu yakuna, ada siapa makmum, ayyakuna, ada siapa makmum, aliman, mengetahui, aliman, mengetahui, bintiqolati, bintiqolati, dengan pindahnya, imamihi, imamnya. Jadi seorang makmum hendaknya tahu gerak imam yang memimpin sholat itu saat rukuknya, saat i'tidalnya, saat sujudnya, dia melihat. Karu'yatihi, seperti ru'yatihi, melihatnya, ru'yatihi, melihatnya, lahu, kepada imam, li ba'di sofili, untuk ba'di, sebagian, as-sofi, di dalam sof sholat. Kalau nggak bisa melihat bagaimana? Au, atau sama'i, mendengar, sama'i, mendengar, sautihi, suaranya imam, sautihi, suaranya imam, au, atau sauti, suara muballighin, yang menyampaikan atau yang meneruskan. Di Makkah, di Madinah, kalau kita menyaksikan ya sholat live, di sana ada muballighnya. Ketika imam Allahu Akbar, muballighnya menyerukan ya apa yang diucapkan imam, Allahu Akbar. Kemudian imam sami Allahu liman, muballighnya juga begitu, sami Allahu liman hamidah, makmum rabbana. Kemudian saat ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, minimal mendengar. Kalau nggak bisa melihat, langsung geraknya imam. Ini syaratnya. Kok dia nggak melihat, nggak dengar, maka nggak sah sholat jamaahnya. Imamnya di sini, di masjid, makmumnya kemudian di rumah, di situ tidak ada pengeras. Rumah itu tuh, rumah depan, nggak ngelihat geraknya, nggak dengar suaranya, sah nggak sholat jamaahnya? Enggak, karena 2 syarat itu nggak ada. Makmum nggak ngelihat imamnya dan nggak dengar suara imam, maka nggak sah sholat berjamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis, yang ketiga, alla yataqaddama ala imamihi, alla, an, yaitu la, tidak, yataqaddama, maju, ala, atas, atau kedua itu ke depan, ala, atas, imamihi, imamnya. Tidak boleh seorang makmum itu posisinya lebih depan daripada posisi imam, nggak boleh lebih ke depan daripada posisi imam. Imam harus posisinya lebih depan daripada makmum. Hanya saja berapa jaraknya yang kita harus tahu. Berapa jaraknya antara imam dan makmum? Ada yang tahu? Berapa jaraknya? Berapa meter? 3 diro. Berapa dok? 3 diro. 3 diro itu berapa?
Kalau 1 diro itu 60 cm, ya berarti kali 3 berapa? Kira-kira 120 meter ya. 120 cm. Berarti 1 meter lebih 20. Diperkirakan ketika saat makmum itu ruku itu kepalanya enggak mengenai pantat imamnya. Kira-kira berapa meter itu? 1 meter cukup. Tapi kalau yang lonjong orangnya tingginya itu misalnya 3 meter, ya harus mengkondisikan. Jangan sampai saat imam ruku, makmum ruku kesundul. Ya, pantatnya kesundul makmum, makmum pun kesundul dengan makmum yang belakangnya. Malah diuyel-uyel lagi pantatnya begitu. Maka harus ada jarak yang cukup sehingga tidak tersentuh badan makmum oleh kepala imam. Paham tidak kendor? Kecuali ketika saat jamaah hanya 2 orang. Contoh, ini siapa namanya? Musa, depannya Musa siapa? Markum? Hah? Oh, Burhan, kok jauh banget. Siapa yang bilang Markum tadi? Burhan, jadi imam. Ini santri baru siapa namanya? Fatir, Nafizan, Rafi. Bukannya ada Rafi dulu tuh? Mana Rafi, santri lama Rafi ada? Oh sama, adiknya bukan? Rafijan, Zan apa Jan? Jan. Itu ada Marjan juga itu. Itu Raffi Marjan ya. Raffi merek sirup. Ya, jadi Raffi menjadi makmum. Markum. Burhan menjadi imam. Coba sini posisinya. Maju kedua, praktekin. Sini. Jaraknya bagaimana kalau cuma 2 orang yang berjamaah? Nah, di situ. Kamerawan ngikutin. Sini maju. Nah, udah situ aja, jangan maju lagi. Yang jadi makmum siapa tadi? Jadi makmum Rafi, yang imam Burhan. Gimana posisinya? Nah, sebelah kanan, dan tidak boleh sampai 3 diro. Namun posisi imam lebih maju sedikit daripada posisi makmum, lebih sedikit aja. Bahkan antara kaki makmum dan kaki imam itu nempel antara jari-jari ibu jari makmum dengan tumit imam. Nah, seperti itu ya, itu praktek supaya paham. Ayo mulai. Sholat, pilih sholat apa? Terserah. Yang ada 6 rakaat nggak yang sholat 6 rakaat? Ayo sholat sholat. Nah, setelah Allahu Akbar jangan langsung ikut, ya. Imam begitu sudah menaruh tangannya, makmum baru ayat Allah. Lihat ini tangannya, di mana tangannya, posisi tangan saat mengangkat tangan kemana? Di mana? Atas? Di mana? Di atas kepala atau di atas telinga atau di atas dada? Apa ini? Gimana posisinya? Sandar antara ibu jari dengan telinga ini apa namanya? Ini apa namanya? Apa namanya? Daun telinga. Oh, ada daunnya ya. Ini daun namanya. Posisinya berjajar. Ya. Dan arah bukan begini, tapi ngaduk ke dada. Allah. Nih, lihat. Daun telinga. Ya, daun. Kan ada yang begini nih. Ada lagi di sini sebenarnya. Walaupun itu sunnah, tapi kita ngikutin ya rujukan kitab yang kita kaji. Boleh begini, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ini, boleh nggak? Boleh, karena ngangkat tangan adalah sunnah
yang wajib membaca Allahu Akbar. Nah itu wajib rukunnya. Kalau mengangkat tangan hukumnya kalau nggak angkat boleh nggak? Allahu Akbar gini aja, boleh nggak? Boleh. Jangan dipaksa tangan sampainya mulia. Kok nggak angkat kamu batal ngomong sholat. Nah kemudian tiba-tiba datanglah seorang makmum yang kedua menyusul kepada jamaah ini. Gimana posisinya? Tiba-tiba datanglah, siapa namanya itu? Ini siapa? Dan sampainya Hisham. Rizki datang. Makmum apa namanya kalau ketinggalan? Makmum apa? Mas, ayo datang. Kemana? Mau di depan imam atau di belakang imam? Depannya apa belakangnya? Ayo mulai. Gimana caranya? Nepuk siapa? Nepuk imam apa makmum? Ayo, yang kencang kamu. Nah, makmum terus kemudian makmumnya kemana? Mundur apa maju? Jangan sampai maju. Ayo mulai mundur. Berapa langkah? Jangan mundurnya juga jangan lompat. Apalagi sambil begini. Apa namanya itu? Salto, nggak boleh. Itu nama salto. Ayo mundurnya berhenti setiap sekali satu gerakan berhenti. Ya, itu satu. Kurang lebar. Ulang lagi mundurnya. Kanan dulu apa kiri dulu mundurnya? Ayo coba. Satu, berhenti dulu. Ayo. Terus kira-kira 3 zero. Cukup? Nggak kena pantatnya? Nggak kena pantat imam? Nah, terus Rizki di mana posisinya? Kanan kiri apa sampingnya makmum pertama? Pepetin kakinya. Pepetin, ayo yang rukun. Nah, seperti itu. Posisi kanan kiri persis posisi imam di tengah antara kedua makmum. Paham? Kalau datang lagi misalnya sopnya udah penuh. Maju coba. Marco, Burhan maju. Ayo maju lagi imam maju. Misalnya sopnya udah penuh, sop pertama penuh, datanglah makmum masbuk yang berikutnya, Hisham datang. Di mana membuatnya posisinya? Dari kanan, dari kiri sampai kanan belakang. Ayo, sop kedua harus tahu paham nanti supaya nanti ketika di masyarakat bisa mempraktekkan. Kemana? Ini udah penuh, anggap aja sopnya udah penuh sop pertama. Kemudian kemana? Bikin sopnya. Belakang mana? Belakang kamar mandi atau belakang masjid? Belakang mana? Makmum terus posisinya mana? Di tengah, di pinggir, kanan atau kiri? Tengah. Nah coba ya bikin tengah. Seperti itu dulu. Paham dulu? Gendok, paham? Posisinya langsung membuat barisan bukan dari kanan, bukan dari kiri, langsung buat dari tengah. Kalau sop pertama sudah penuh, paham Jo? Dan jangan pilih-pilih. Kemarin dia ngambek sama saya, nyari. Nah itu apapun siapapun yang sudah ada di situ kita kemudian sempurnakan barisan. Paham? Rizki tangannya. Nah, di mana tangannya? Posisi tangan saat ini? Bainas sudur was apa nih? Udel apa? Udel. Nih tengah antara dada dengan nah, nggak usah begini. Gini boleh nggak boleh? Ini kan namanya sunnah, tapi ada aturannya dalam fikih mazhab Syafi'i, yaitu antara dada dengan pusar. Yang kanan, tangan kanan posisinya seperti ini, kiri nggak kelihatan atau pegang nih, ya. Nih sambil pegang pergelangan tangan kanan, megang sikut kiri, ya. Kemudian ada jari yang masih kelihatan, jangan begini semua, nggak kelihatan, tapi ada 2 jari ada kelihatan di depan, ya. Yang ini megang, paham dong? Ya, sekarang gantian posisi jamaah perempuan. Sekarang perempuan, ini kan laki-laki, beda.
antara posisi laki-laki dengan perempuan beda. Ini kalau perempuan, ini praktek mau perempuan mau. Ini misalnya perempuan, Marija, Markona, Memarkuah misalnya. Ini yang imam misalnya siapa namanya? Markona. Markona jadi makmum. Kemudian Marfuah ini siapa? Markona jadi imam. Coba Marfuah. Kemudian dia datang kayak Marfuah datang sini kanan langsung. Kemudian Markona, Marfuah, siapa ini? Marija. Nah, posisinya gimana? Nah, antara imam dengan makmum itu sejajar, ya dok, kalau perempuan. Hanya sedikit saja kaki imam lebih ke depan dari kaki makmum. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki jaraknya berapa tadi? 3 dirok yang sop pertama, ya kan? Jadi sop pertama, kedua, 3 dirok itu harus itu supaya enggak nyundul saja. Tapi ketika sop pertama seorang imam perempuan, ya, ketika saat mengimami maka tidak seperti jamaahnya laki-laki. Paham dok? Persis. Dan itu dipraktekkan oleh Aisyah saat mengimami para sahabiah, istri para sahabat seperti itu. Barisan kedua, Hisam, datanglah Zainab. Kemana Sam membuatnya? Syamsiah dia namanya. Syamsiah datang. Sopnya kemana? Berapa jaraknya Sam? Bu Syamsiah? Berapa jaraknya? Tetap sama 3. Kira-kira saat rukuk kesundul enggak ke markonahnya Bu Syamsiah? Coba rukuk ke belakang lagi deh, masih terlalu mepet lagi. Nah, seperti itu. Terus sop berikutnya, paham dok? Nah, nanti ketika ada istri kita kemudian membuat jamaah taraweh dengan ibu-ibu, maka sudah tahu ilmunya sekalian sebagai suami. Ya, istriku nanti kalau memimpin jamaah taraweh seperti ini posisinya, bukan seperti posisi laki-laki kalau jamaah. Jadi hanya beda beberapa senti antara kaki atau pundak imam dengan pundaknya makmum perempuan. Paham dok? Paham? Nah, tinggal prakteki. Baik, sudah duduk semuanya. Markonah, Marfuah, Syamsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yahula, Allah an yaitullah, tidak yahula, tidak ada yahula penghalang. Yahula penghalang bainahuma, antara keduanya. Kedua siapa ini maksudnya? Imam dan makmum. Ini nggak ada kemana Kinajar, temannya Kinajar itu siapa? Siapa namanya? Mulia. Wahyu mana? Berdiri Wahyu, kok kenapa nggak berdiri Wahyu? Belum suara. Bainahuma, antara imam dan makmum, hailun penghalang. Jadi antara makmum dan imam tidak terhalang dengan apapun, tembok kah, apalagi sehingga penghalang itu bisa membuat antara makmum dan imam, satu nggak melihat, yang kedua nggak mendengar. Gimana kalau jamaah nggak kedengaran suaranya, nggak melihat orangnya? Kecuali begini, dia jadi imam, ya, dalam masjid, kemudian sofnya sampai ribuan orang, sof terakhir, sof nomor 1000, berarti antara makmum dengan imam itu jaraknya 1000 orang. Sah nggak jamaahnya? Sah nggak? Sah. Karena apa? Imam terakhir melihat gerak makmum di depannya, itu sama dengan melihat imam, walaupun 3000, 5000 ke belakang tetap sah. Karena apa? Antara imam dan makmum nggak ada penghalang. Makmum depannya menjadi penghalang nggak? Enggak, justru menjadi penghantar gerakan imam
bisa dilihat oleh makmum pertama melihat makmum kedua sehingga melihat makmum ke-1000. Dan itu merupakan salah satu cara untuk kita mengetahui geraknya imam yang melalui makmum yang di depan kita. Kecuali penghalang, cekak, nggak kedengaran, nggak melihat, ya berarti tidak sah sholat berjamaah. Jadinya nilainya sholat infiradi, sholat sendirian. Paham dok? Nah itu perlu, penting sekali dalam praktek ibadah, ya. Karena apa? Kita tidak hanya ingin dapat syarat sahnya sholat saja, tapi kita dapat nilai kemuliaan saat menunaikan sholat berjamaah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan Rasulullah melalui para ulama yang sudah membukukan dalam ilmu fikih ini. Ya, baik. Al-khamis yang ke-5, yaitu yang rubah mendekat minggu dari imam. Apabila kana ada keduanya makmum dan imam fi ghairi masjidin, di ghairi luar masjidin, luar masjid, maka hendaknya antara makmum dan imam ya itu berusaha berupaya untuk saling mendekat ketika memang posisinya di situ tidak ada musola atau tidak ada masjid, tetap bisa dilakukan. Di taman boleh, ya kan, di halaman boleh, di sawah boleh. Hendaknya ketika sudah ada dua, maka hendaknya jangan sholat sendiri-sendiri. Karena Abi sering lihat itu ketika saat kemarin di mana itu, di Ancol. Abi melihat setelah jamaah pertama sudah selesai kan, bubar, kemudian ada orang datang itu habis wudhu kemudian sholat sendiri. Habis wudhu sholat sendiri itu enggak dianjurkan. Tapi yang bagus bagaimana? Begitu wudhu maka nunggu ada temen enggak yang masih wudhu, ada jamaah yang lain yang sedang wudhu, kemudian diajak jamaah, ayo mas ketinggalan ya, iya, ayo jamaah bareng. Dan setelah ada sholat jamaah di situ jangan membuat jamaah lain, paham? Begitu, walaupun nggak kenal, paham nggak? Abi kasih contoh ini. Contoh begini, sholat zuhur misalnya dilakukan berjamaah pertama itu jam 20 menit ternyata sudah selesai. Tiba-tiba kita baru datang, ya, ambil air wudhu di masjid itu. Maka hendaknya kita jangan sholat langsung, tapi lihat ada nggak orang yang sedang melakukan sholat dulu. Kalau ada, maka ikut gabung kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Isyarat. Isyaratnya bagaimana? Mas, saya jadi makmum. Mas, saya ikut ya. Atau gimana caranya? Cukup dengan tepukan di belakang pundaknya, sentuh aja. Tapi jangan kenceng-kenceng, apalagi jorok. Kaget nanti. Cukup ditepuk aja. Nah, itu tahu. Kemudian saat itu kemudian udah dapat nilai berjamaah. Kemudian kalau memang tiba-tiba kita datang, kita punya teman di tim, misalnya siapa? Musa sama siapa? Farhan. Siapa? Farhan. Siapa? Jamal. Bukan Jamal, bukan unta ya. Kalau Jamalun itu unta. Kalau Jamal ganteng. Siapa Jamal? Jamal datang sama Musa habis wudhu. Kemudian ada jamaah itu, walaupun itu nggak dikenal, dua orang tadi. Jangan mentang-mentang bikin sendiri yuk, Mas Jamal, ayo Musa. Tidak dibenarkan itu. Tapi hendaknya bergabung dengan sholat yang sudah berlangsung jamaah itu. Paman anakku, jangan buat sendiri. Nanti ada lagi, buat sendiri lagi. Di masjid sampai ada jamaah 5 kelompok. Allahu Akbar. Sholat maghrib lagi, soalnya kencang semuanya. Yang satu baca Inna Atayna, yang satu kulhu, yang lagunya kayak sudes, satunya surem. Yang satu surem, yang satu hudayfi. Masjid rame 5 orang imam itu bersaut-sautan. Akhirnya pada saingan, suaranya kencang-kencang. Walaupun amin yang satu, supaya keren gitu kan. Nah itu nggak diperkenankan. Hendaknya bergabung dengan yang sudah
ada. Ini juga tata cara. Walaupun nggak kenal dengan siapa imamnya, iya kan? Itulah hebatnya sholat dan berjamaah. Nggak pernah kenal, nggak pernah saling tahu namanya, tapi begitu ada sholat jamaah kita langsung bergabung. Paham Jo? Tidak paham ya? Seperti itu. Ibu-ibu mungkin jangan gengsi, jadi makmum gengsi, tinggal menepuk aja tuh. Kecuali memang nggak ada syarat yang memang tidak layak menjadi imam, ya udah bikin aja sendiri. Misalnya tahu gitu kan, ada jamaah ibu-ibu, kemudian kita datang, misalnya Bu Samsiah tadi sholat, ya kan, sudah ada makmumnya namanya Bu Markona, tiba-tiba Musa datang, ya kan, ikut jamaah nggak sama Bu Samsiah? Enggak, karena nggak sah. Tiba-tiba Musa ikut jamaah, walaupun Musa ganti mukena dulu, nggak boleh, karena imam seorang perempuan nggak boleh mengimami seorang laki, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.